Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sekarang mau belajar tentang konseling dalam keperawatan. Yang pertama, kita akan mendiskusikan tentang konsep konseling dalam keperawatan. Yang pertama, pendahuluan. Di sini aktivitas yang kita lakukan adalah aktivitas fisik, bukan fisik tapi psikis. Jadi kaitannya dengan mental. Ya, bagaimana kita bisa konseling merupakan salah satu bentuk layanan keperawatan. Konseling merupakan wadah dan media bagi klien untuk mengeksplorasi perasaan. Jadi apa yang dirasakan, jadi bukan fisik ya, tapi apa yang dirasakan, mengurangi beban perasaan, menambah pengetahuan, membantu klien menyikapi masalah baik dan konstruktif. Perawat sebagai konselor mempunyai pengetahuan dan teknik komunikasi yang baik dan efektif. Coba kita perhatikan tentang pengertian konseling. Ya, jadi konseling suatu hubungan antara seseorang dengan orang lain, di mana seseorang berusaha keras untuk membantu orang lain agar memahami masalah dan dapat memecahkan masalahnya dalam rangka penyesuaian diri atau adaptif. Konseling dalam keperawatan adalah bantuan yang diberikan perawat melalui interaksi yang mendalam dalam bentuk kesiapan perawat untuk menampung ungkapan perasaan dan permasalahan klien, baik itu aspek kognitif, afektif, behavior, sosial, emosional, dan religius. Kemudian perawat sebagai konselor berusaha keras untuk menjaga kestabilan emosi, motivasi klien dan dalam menghadapi masalah kesehatan. Karakteristik konseling dalam keperawatan yaitu bersifat pedagogis. Di sini adalah bagaimana layanan konseling itu bisa meningkatkan pengetahuan dan pendidikan klien terutama masalah kesehatan. Kemudian karakteristik selanjutnya adalah melihat potensi klien dalam kelemahannya. Jadi konselor tidak memandang sisi negatif kelemahan klien, tapi konselor melihat dan mencari potensi positif dalam membantu membangkitkan dan mengembangkan potensi lain. Jadi kita harus bisa melihat potensi pasien gitu loh. Jadi walaupun ada kelemahan tapi kita melihat potensi dari pasien. Kemudian karakteristik selanjutnya adalah menggembirakan klien. Jadi perasaan gembira klien nyaman dalam berinteraksi. Proses konseling bisa berjalan lebih lancar dan terbuka gitu. Jadi kita harus membahagiakan pasien ya. Jadi bukan hanya memberikan pengetahuan tapi bagaimana dia bisa bahagia. Nah, tolong diperhatikan kebahagiaan itu dimulai dari acceptance. Jadi konselor menunjukkan sikap terbuka dan siap membantu. Kemudian kongruent artinya adalah konsisten antara ucapan dan perbuatan, tulus dan apa adanya. Kemudian understanding, jadi konselor memahami dengan hati dan empati terhadap masalah yang dihadapi. Kemudian humor, jadi mensisipi ungkapan humor yang dapat mencairkan suasana. Kemudian memuji hal yang positif yang dimiliki oleh klien. Kemudian bersifat humanistik dan religius. Ya, di sini interaksi yang dilakukan dengan klien merupakan tindakan yang harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, saling menghormati dan menghargai, menjaga privasi klien,
memperhatikan nilai moral dan keagamaan sebagai solusi dalam mengatasi masalah klien. Kemudian selanjutnya adalah nomor 5, klien sebagai subjek memegang peran penting dalam memutuskan tentang dirinya. Jadi konselor membantu memberikan alternatif solusi. Konselor tidak memvonis atau menilai. Jadi klien memiliki hak dan wewenang untuk membuat keputusan tentang dirinya. Itu tadi karakteristik konseling di dalam keperawatan. Tujuan dari konseling keperawatan adalah self actualization. Jadi mengeksplorasi dan mengembangkan potensi yang dicapai oleh klien untuk aktualisasi. Jadi ini penting, ini sebuah proses yang sangat mulia sehingga pasien tahu bagaimana cara meningkatkan kemampuan untuk lebih baik. Kemudian tujuan yang selanjutnya adalah personal growth dan personal development. Jadi pertumbuhan dan perkembangan klien dalam bersikap, berinteraksi, kecakapan dalam mengambil keputusan, menjalani hidup untuk bertumbuh dan berkembang. Klien atau keluarga menjadi kooperatif, dewasa, tenang, dan mantap dalam menghadapi masalah kesehatan yang sedang dialami. Kemudian harmonis, okayness, ya, sikap menghargai, menjaga hak dan privasi serta peduli terhadap masalah dan kebutuhan yang lain dari perawat atau klien. Kemudian effectiveness, individu diharapkan mampu menjalani hidup lebih efektif, efisien, dan sistematis dalam memilih alternatif pemecahan masalah. Yang terakhir adalah kompeten, bertumbuhnya kemampuan aspek kognitif, efektif, dan behavior. Manfaat konseling bagi klien. Yang pertama, klien mengenal masalahnya. Jadi kadang-kadang banyak orang yang bermasalah tapi tidak mengenal permasalahan. Kemudian merumuskan alternatif pemecahan masalah. Jadi bersama-sama kita memberikan alternatif pemecahan masalah. Kemudian memilih alternatif pemecahan masalah dengan tepat dan akurat. Kemudian membangkitkan dan mengembangkan potensi yang dimiliki klien mandiri dalam menghadapi masalah. Jadi bagaimana kita meningkatkan kemandirian dalam konseling. Keterampilan yang dimiliki oleh konselor adalah keterampilan menyimak. Di sini keterampilan menyimak yang dimiliki konselor dalam memperhatikan, memahami, dan memastikan masalah persamaan persepsi. Jadi bagaimana kita bisa satu persepsi, ya, menunjukkan perhatian, memperakasai, menyebut ulang berita tentang klien, klarifikasi, menyamakan persepsi. Kemudian keterampilan memberikan arah atau leading. Jadi memberikan kesempatan kepada klien untuk memberi tanggapan terhadap umpan balik yang diberikan konselor. Jadi kita memberikan memahami apa yang diucapkan oleh klien. Kemudian konselor mengarahkan konseli untuk mengungkapkan semua perasaan yang dialami. Jadi kita sebagai konselor itu harus mampu mengarahkan, ya, apa perasaan yang dialami. Kemudian konselor bertanggung jawab terhadap semua tindakan yang akan dilakukan dalam menyelesaikan masalah. Keterampilan pendekatan ditandai dengan eksplorasi perasaan, memberikan penjelasan, memberikan kesempatan klien untuk memberi tanggapan, dan mendorong klien untuk memiliki tanggung jawab. Itu keterampilan yang ada dimiliki. Kita akan latih di sini, ya. Kemudian keterampilan memantulkan, jadi cara untuk menyatakan kepada klien bahwa konselor berada dalam upaya penghayatan dan menyadari hal-hal yang menjadi perhatian klien
perasaan, pengalaman, dan isi. Kemudian keterampilan merangkum di sini, ya. Jadi kegiatan memberikan perhatian terhadap hal-hal yang dianggap penting dalam upaya memecahkan masalah. Jadi misalnya penyebab timbulnya masalah, kemudian respon klien, dampak yang ditimbulkan, kemudian rencana tindakan yang akan dilakukan. Kemudian teknik memperhadapkan. Jadi pengakuan jujur dan langsung serta memberikan informasi yang dilakukan konselor kepada klien. Jadi mengakui dan menggambarkan perasaan konselor kepada klien, memberikan umpan balik, memberikan perenungan atas masalah yang terjadi, kemudian memberikan pengulangan bila informasi belum jelas, kemudian menghubungkan situasi yang terjadi dengan dampak yang ditimbulkan dan memberikan informasi. Sekarang kita lihat proses konseling. Kita ini di sini mulai latihan. Yang pertama adalah membangun raport. Jadi tanggap terhadap ekspresi dari klien, menerima penampilan klien, menerima keluhan apapun, empati, penghargaan, jujur, sungguh-sungguh, memerankan diri, mempersiapkan aturan, peran, kerahasiaan, waktu, dan tujuan. Jadi kita harus benar-benar bisa menjalin hubungan yang baik dengan klien. Kemudian proses exploring permasalahan, mengumpulkan data, mengumpulkan permasalahan, melepaskan emosi, cari problem atau ada atau tidak, perlu perumusan kebersamaan dengan klien, apa yang menjadi problemnya, apakah ini problem satu-satunya. Perhatikan perasaan bukannya pikiran. Tanyakan semua berdasarkan kacamata klien, bukan kita, masyarakat atau normal. Jadi kita fokus ke apa yang dihadapi oleh klien kita. Understanding. Jadi kita paham apa sih sebetulnya permasalahan pasien. Ini benar-benar kemampuan Anda mendengarkan pasien itu sangat dibutuhkan, sehingga kita bisa understanding apa yang dialami oleh pasien kita. Ini di sini kita perlu belajar terus. Kemudian acting, membuka alternatif. Jadi tanyakan yang sudah akan melakukan dan bagaimana caranya, menganalisa faktor keberhasilan di waktu lampau, mengajak berandai-andai. Kemudian evaluasi, di sini mengakhiri percakapan. Kemudian rangkum percakapan apa yang sudah kita bicarakan tadi. Kemudian rumpuskan langkah pertama, dukungan terhadap rencana perilaku, membuat rujukan bila perlu, membuat perjanjian bertemu lagi. Ya, saya kira terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.